Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Baik, adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang ekonomi, dan yang kita bahas dari beberapa pertemuan yaitu tentang ekonomi muamalah holistik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa bersemangat untuk menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Adik-adik yang saya banggakan, kita kemarin sudah membahas terkait tentang dalam ekonomi atau dalam bab buku yang kita kaji ini. Yang pertama, yang kemarin itu kita sudah membahas yang pintas pebisnis muslim gaul tapi beda. Jadi seorang muslim itu harus tamayuz ketika dia berada di suatu komunitas tertentu, dalam suatu pekerjaan atau suatu ikatan bisnis, kontrak, transaksi, muamalah, ataupun dalam menjalani profesinya itu, dia ada tamayuz, keunikan, unik dan berbeda dengan yang lain. Begitu pula dalam hal ini kehidupan sehari-hari. Jadi seorang muslim itu harus memang tamayuz, unik tapi berbeda, bukan asal beda, akan tetapi berusaha tampil beda yang sesuai dengan syariat, meskipun berada di tengah banyak orang, meskipun berada di suatu tempat pekerjaan yang itu kebanyakan orang hanya umpamanya contoh mengumbar aurat, kemudian juga berikhtilat, campur baur dengan perempuan atau bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Nah, maka seorang muslim itu ketika berada di suatu komunitas atau suatu perusahaan atau suatu bisnis, kelompok bisnis atau UMKM, maka dia berusaha tampil beda. Paling tidak dia menerapkan prinsip-prinsip dalam bermuamalah atau prinsip-prinsip dalam bertransaksi syariah. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya tamayuz itu sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, yaitu konsep al-hifzul al-syariah, yaitu menjaga syariah. Tetap seorang muslim itu ketika dia berada di suatu komunitas tertentu atau contoh di suatu pekerjaan, dia tetap menjalankan konsep hifzus syariah, menjaga syariah, batasan-batasan syariah. Seperti apa sih batasan-batasan syariah dalam bermuamalah, dalam berbisnis, dalam suatu pekerjaan, dalam suatu kegiatan sosial dan lain sebagainya. Seorang muslim itu harus menampilkan tamayuz dalam konsep hifzus syariah, yaitu menjaga prinsip-prinsip syariah. Yang paling tidak ada dua kiat yang diberikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam menjaga atau hifzu syariah. Yang pertama adalah min janaib al-wujud, yaitu orientasi kalau melakukan sesuatu transaksi ekonomi atau muamalah atau bisnis dan lain sebagainya, atau mau berinvestasi, yang dia pastikan bahwasanya yaitu yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu proaktif dan
Dan yang kedua adalah menghindari hal-hal yang dapat merusak tujuan. Artinya apa? Seorang muslim itu ketika melakukan sesuatu harus menetapkan tujuannya terlebih dahulu. Ya. Wujud tujuan kenapa dia melakukan sesuatu. Kenapa dia melakukan itu? Atas dasar apa dia melakukan itu? Ya. Dia harus menetapkan pondasi itu, ya, akar pokok dalam hal itu, ya. Maka seorang muslim itu tentu tujuan pertamanya adalah untuk lillahi ta'ala, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan ibadah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya setelah konsep pertama ini tidak cukup, ya, tidak cukup hanya sebatas ikhlas, tidak cukup hanya sebatas ibadah dan lain sebagainya, ya. Ketika kita berada di suatu komunitas, lembaga pendidikan, lembaga UMKM atau lembaga bisnis dan lain sebagainya itu, ya, memang kalau kita mau tanya orang per orang itu, ya, banyak di antara mereka yang melakukannya itu karena untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, atau untuk menafkahi keluarganya sebagai ibadah dan menafkahi keluarganya. Akan tetapi ada yang berikutnya, yaitu harus menghindari hal-hal yang bisa merusak tujuan. Ya. Harus menghindari hal-hal yang bisa merusak tujuan tersebut, atau menghindari wasilah-wasilah yang bisa merusak, ya, pondasi awal tadi, ya, yang tentunya ini adalah melanggar syariat. Seperti contoh ketika kita sudah niatkan di dalam suatu usaha kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk ibadah, untuk kemandirian umat dan lain sebagainya, maka kita harus menghindari hal-hal yang ketika di dalam transaksinya itu, dalam berprosesnya itu, dalam merealisasikannya itu, hal-hal yang mengandung unsur-unsur yang merusak tujuan kita, yaitu unsur-unsur yang melanggar syariat. Contoh praktik-praktik dalam akad yang melanggar syariat. Ya, contoh ada riba, yang menghindari riba, menghindari tadlis, ya, penipuan, menghindari gharar, ketidakjelasan, atau tidak menerapkan fikih atau muamalah syariah, ya, yang tentunya itu berlandaskan dengan konsep-konsep yang di luar Islam, seperti konsep-konsep kapitalis, sosialis dan lain sebagainya. Maka seorang muslim harus menghindari hal-hal yang merusak tujuannya. Nah, seperti itu. Maka ketika seorang muslim itu sudah menghindari hal-hal yang dapat merusak tujuannya, atau yang pertama dia jadikan itu, dia pondasikan atau dia letakkan pokok dasar tujuannya itu hanya untuk lillah, kemudian dia merealisasikan itu semuanya itu dengan cara menghindari hal-hal yang melanggar syariat. Ya, bagaimana Pak Guru kalau umpamanya kita ini mau berusaha untuk membangun ekonomi umat, ekonomi pesantren, akan tetapi sebagiannya itu ada yang menerapkan konsep investasi yang melanggar syariat. Nah, contoh umpamanya ada yang menawarkan investasi, ya, di suatu pondok pesantren, ada yang menawarkan konsep investasi, ya, dengan cara-cara yang sama persis dengan, ya, ekonomi konvensional, ya, investasi konvensional. Tidak ada penerapan, ya, ada pokok-pokok atau transaksi-transaksi syariah di dalamnya. Maka ini juga termasuk, ya, ini juga termasuk dalam hal itu, ya. Ketika mungkin niat awalnya itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kemandirian umat, membangun kemandirian masyarakat, membangun kemandirian pondok pesantren sebagainya, akan tetapi di tengah perjalanannya itu ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka ini yang perlu dibenahi, karena ini telah akan merusak tujuan tadi, ya, sehingga ada sesuatu yang diharamkan di situ, ada unsur ketidakjelasan, ketidakpastian, ada unsur resiko yang hanya dibebankan kepada para investor, ya. Nah, seperti itu, yang hanya mengandalkan keuntungan saja, akan tetapi resikonya tidak pernah diterangkan atau dijelaskan kepada para investor dan sebagainya. Nah,
atau berpotensi pada skema Ponzi dan lain sebagainya. Ya, skema Ponzi di mana investor-investor ini, ya, investor fee atau dividen, ya, atau pendapatan atau pembayaran investor atau gaji investor, bukan gaji ya, dividen investor pertama itu diberikan dengan uang atau modal dari investor yang belakangan. Dan ini skema-skema Ponzi yang di dalam syariah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita jaga. Nah, ya, dua itu yang harus kita selalu perhatikan, ya. Termasuk juga dalam hal ini adalah persaingan yang tidak profesional atau yang buruk, ya, di kalangan para bisnis, di kalangan para UMKM, di kalangan para pengusaha, ya. Ini harus menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat apabila pertama itu ada kemungkinan ada tiga, ya, ada tiga kemungkinan, ya, persaingan yang tidak sehat. Yang pertama adalah yaitu dimotivasi oleh takatsur, ya. Persaingan yang tidak sehat itu pasti pertama itu dimotivasi oleh takatsur, yaitu simbol-simbol yang bersifat materi, ya, atau simbol-simbol yang bersifat duniawi, ya, hingga seseorang itu membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terlalu mengejar sesuatu, ya, berusaha mengejar sesuatu, keuntungan, ya, sampai dia lupa sholat umpamanya, dia lupa beribadah. Dan ini telah diceritakan atau diwanti-wanti di dalam Al-Quran dalam surat Takatsur, alhaakumut takatsur, ya, celaka atau kehancuran bagi orang-orang yang bermegah-megahan, ya, terlalu ya, berambisi dengan dunia, dengan usahanya, sehingga dia lupa bahwasanya wal akhiratu khairu abqa, ya, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sampai dia melupakan akhiratnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia dan di akhirat, ya. Memang pertama simbolnya untuk, ya, duniawi saja, ya, untuk bagaimana mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kemudian juga sampai mematikan ekonomi atau teman-teman bisnis lainnya, kemudian dan lebih mementingkan kehidupan dunia, ya, lebih mementingkan pekerjaannya, profesinya, bisnisnya, usahanya dan lain sebagainya daripada kehidupan dunia, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah segala obsesi, orientasi dan aksinya adalah untuk dunia. Tidak ada akhirat, ya, tidak ada akhirat. Jadi segala obsesinya, ya, usahanya, semuanya, upaya yang dia lakukan itu hanya berobsesi terhadap dunia saja. Maka seorang muslim harus menghindari hal-hal yang demikian, tiga hal yang demikian. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Untuk tema yang kita akan kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, yaitu terkait tentang muamalah yang terlupakan, ya. Jadi ada konsep muamalah yang terlupakan yang disebut di dalam syariat itu al-ibtida', ya, al-ibtida', yaitu muamalah yang terlupakan. Nah, kita akan kaji seperti apa itu nanti al-ibtida' itu seperti apa transaksinya, kita akan kaji pada episode kali ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, ekonomi Islam itu selalu konsisten, ya. Bila ekonomi Islam itu menghindari perputaran harta atau tadawul al-mal, ya, maka seluruh instrumen, ya, mengarah pada perputaran harta, maka seluruh instrumennya itu mengarah pada perputaran harta, ya. Sehingga konsumsi, donasi atau investasi atau pertukaran yang syar'i itu ditetapkan guna merealisasikan tujuan tadawul al-mal itu, ya, tujuan perputaran harta itu. Berbeda dengan sistem ribawi, ya. Tentunya yang mendorong
sistem ribawi seperti perbankan konvensional, lembaga-lembaga keuangan yang konvensional, ya, mereka itu ya mendorong perputaran tapi sekaligus berdampak pada tarkizul almal, konsentrasi harta, ya, konsentrasi harta, yaitu kepada siapa? Konsentrasi harta itu kepada para pemodal saja, orang-orang yang hanya punya modal saja yang diuntungkan. Akan tetapi dalam konsep Islam itu tidak ada seperti itu. Dia harus tadawul almal, konsepnya itu perputaran harta, yaitu jadi perputaran harta itu tidak hanya berputar pada orang-orang itu saja, akan tetapi merata kepada setiap elemen masyarakat, ya. Contoh, ya, berorientasi pada membangun ekonomi umat seperti pemberdayaan kepada UMKM, para pebisnis, ya. Nah, seperti itu. Nah, ekonomi Islam, ya, menghendaki pemberdayaan ekonomi itu pada pertama adalah fuqara, yaitu orang-orang yang memang butuh untuk suatu modal, suatu usaha, kepada para masakin yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang miskin, dan juga orang-orang yang lemah, ad-du'afa, yaitu orang-orang lemah. Maka dijumpai pula ada instrumen-instrumen yang mendorong atau yang menopang ekonomi ketiga kelompok tersebut, fuqara, masakin, dan orang-orang yang lemah, ya. Maka dengan apa? Tentunya dengan melalui prinsip adil, ya. Tentu melalui dengan prinsip adil dan ihsan, ya. Maka instrumen, ya, atau instrumen-instrumen pemberdayaan yang dirumuskan itu berdasarkan konsep adil dan ihsan, ya, berorientasi pada keadilan dan juga pada ihsan, kebaikan, ya, untuk semuanya, ya. Adil, ya, dalam arti sebagai prinsip pemberdayaan melalui instrumen al-muawadat, ya, al-muawadat atau pertukaran atau transaksi-transaksi yang berorientasi pada profit. Kemudian sedangkan ihsan itu prinsip pemberdayaan melalui instrumen tabarruat, yaitu akad-akad sosial, ya. Jadi dalam Islam itu ketika menghindari instrumen-instrumen untuk perputaran tadawul, ya, pemberdayaan kepada fuqara, masakin, dan orang-orang orang-orang lemah, itu yang pertama adalah yaitu instrumen yang adil, ya, sebagai prinsip-prinsip dalam pertukaran dan yang berorientasi pada profit. Lalu kemudian ada instrumen yang tabarruat atau yang sifatnya itu sosial, seperti ada sedekah, ada zakat, ada infak, dan lain sebagainya. Itu diorientasikan pada orang-orang yang senantiasa yang membutuhkan, ya. Nah, seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addil amanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk adil, ya. Innallaha ya'murukum bil adil wal ihsan, ya. Dalam ayat yang lain itu Allah mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kalian untuk berbuat adil dan ihsan, sebagaimana, ya, ayat ini disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Nah, instrumen-instrumen kebajikan atau pertukaran dengan orientasi profit sangat ya digandrungi, karena kenapa? Ya, mengingat ada motif material yang dikehendangi. Sedangkan instrumen-instrumen nirlaba atau tabarruat tadi, yaitu yang bersifatnya sosial itu, yaitu motifnya agama dan kebajikan, sehingga sangat ya jarang atau hanya sedikit yang mengandungi hal-hal tersebut, ya, yang bersifat tabarruat ini, tolong menolong, kebajikan, dan lain sebagainya, ta'awun, ya. Dan di dalam at-tabarruat, ya,
ya, atau dalam konsep al-ihsan, ya, adil atau al-ihsan itu sayangnya ternyata ada banyak yang dilupakan, ya, transaksi-transaksi atau praktik-praktik yang dilupakan di dalam Islam. Di antaranya adalah al-ibtida', ya. Maka yang perlu kita tahu di sini seperti apa sih al-ibtida' itu, ya, bagaimana transaksinya, mekanisme transaksinya al-ibtida' itu, kan? Maka kita mulai dari makna secara bahasa. Ya. Al-ibtida'. Jadi teman-teman, al-ibtida' itu dalam bahasa Arab, tentunya bukan bahasa Inggris. Al-ibtida' itu ya adalah bahasa Arab yang berarti al-bida'ah. Ya. Al-bida'ah itu kalau kita searching dalam rumus kamus al-ma'ani, yaitu dia adalah suatu komoditas atau barang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah goods, ya, yaitu bisa didefinisikan sebagai sejumlah uang atau barang yang diserahkan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk keperluan bisnis. Jadi al-ibtida' itu kalau dalam fikih muamalahnya itu sejumlah uang atau barang yang diserahkan oleh pemilik atau pemodal atau pemilik barang atau pemilik uang kepada orang lain untuk keperluan bisnis. Nah, itu secara definisi secara bahasa, ya. Saya kira teman-teman cukup paham terkait bahasa ini, ya. Lalu kemudian, ya, bagaimana pengertian secara istilah fikih atau syariah, fikih muamalah, pasti yang berkaitan dengan al-ibtida' itu. Maka al-ibtida' adalah menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada seorang pengelola secara sukarela tentunya, di mana seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik uang atau barang, ya. Jadi al-ibtida' ini adalah suatu transaksi di mana pemilik uang atau barang itu menyerahkan barangnya atau modalnya kepada pengelola yang mengelola. Kemudian tentunya diserahkan secara sukarela, di mana seluruh keuntungannya nanti itu diberikan kepada pemilik uang atau barang, di mana pengelola ini tidak mengambil sedikit pun dari hasil, ya, pengelolaan uang tersebut. Nah, jadi murni semata-mata karena kebajikan, teman-teman. Jadi saya kasih contoh, saya ini punya uang atau punya modal atau punya barang, kemudian saya serahkan kepada teman, ya, jualkan, ya, saya minta jualkan, ya, ini barangku ini, ya, untuk dijual di pasar atau dititipkan. Nah, seperti itu. Kemudian untungnya itu, ya, kembali ke kita, temannya kita itu tidak mengambil untung, atau ada orang yang menawarkan, umpamanya ada penjual. Nah, penjual yang berbisnis mau ke pasar, sedangkan temannya, ya, tetangganya kita ini ada hasil taninya, dia tawarkan, mari saya pergi jualkan barangmu atau hasil pertanianmu, nanti pas pulang laku, untungnya itu semuanya dikembalikan kepada tetangganya tadi. Nah, seperti itu muamalah al-ibtida' ini berjalan. Nah, ya, tentu muamalah seperti ini dari zaman sekarang itu sulit untuk ditemukan, kecuali ada sebagian masyarakat yang masih kalau di Buton itu mungkin masih ada, ya, seperti umpamanya tetangga punya sayur dijual di depan rumah atau punya sayur, kemudian di depannya itu mungkin ada kios-kios, ya, di situ dia simpan sayurnya, atau ditawarkan sama pemilik kios, ya, disimpan saja di sini sayurmu, nanti dijagakan atau nanti dijualkan. Nah, seperti itu. Masih banyak praktek-praktek yang seperti itu sekarang kalau di
area Buton ya, saya kira seperti itu. Atau mungkin ada tetangga kita yang suka berjualan di pasar, kemudian tetangga satunya itu hanya memiliki hasil tani, kemudian penjual atau pedagang ini menawarkan kepada petani untuk menjualkan barangnya tanpa mengambil upah sepersen pun, ya, tanpa mengambil keuntungan sepersen pun. Walaupun dikasih itu hanya sekedar upah saja, ya, upah yang akadnya itu lain, ya, seperti itu. Hanya bentuk terima kasih saja. Nah, seperti itu teman-teman. Al-ibtidha ini berjalan. Nah, al-ibtidha ini di dalam syariat disyariatkan berdasarkan dalil tentang tolong menolong, ya. Di dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu sering ada istilah al-ma'idah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 itu at-ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian saling tolong menolonglah dalam, ya, 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi orang-orang muslim terdahulu itu, ya, sangat, ya, menerapkan prinsip-prinsip ta'awun ini dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya pada kehidupan, ya, ibadah saja, berbuat baik saja, akan tetapi dalam proses, ya, berbisnis saja mereka sangat menerapkan hal itu, ta'awun ini atau al-ibtidha ini. Bahkan dikisahkan, ada beberapa riwayat dikisahkan di zaman salaf itu banyak sekali, ya, ketika, ya, umpamanya ada tetangga atau seseorang itu sudah punya tokoh atau pedagang, ada tokoh sudah lama berdiri, kemudian ada tetangganya yang baru mendirikan toko. Itu kemudian pelanggan-pelanggan, pemilik toko yang sudah lama itu mengarahkan pelanggannya untuk membeli kepada toko yang baru buka, ya, pergi beli di samping, ya, karena beliau masih membuka tokonya kemarin, ya. Oke, diberikan kesempatan supaya orang-orang itu tidak menjadi saingan. Kalau sekarang, ya, siapapun yang membuka usaha itu menjadi persaingan yang tidak sehat, ya. Tidak sehat, saling persaingan tidak sehat, dianggap sebagai musuh atau dianggap sebagai orang yang bisa mengurangi rezekinya, seperti itu, ya. Padahal tidak seperti itu konsep rezeki itu, teman-teman. Ya. Kalau orang-orang dulu ketika ada temannya yang membuka usaha baru, ya, atau pengusaha, ya, dia arahkan, ya. Bahkan kalau ada tetangganya yang berjualan lalu kemudian dia belum laku, ya, diarahkan pelanggannya, ya, itu untuk membeli kepada sebelahnya. Pergi beli dulu di sebelah karena hari ini beliau belum laku, masih sepi pelanggannya. Ya, seperti itu muamalah yang dulu, seperti itu. Tidak ada persaingan yang tidak sehat. Semua dilakukan berdasarkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga persaingan tidak sehat itu sangat tidak dianjurkan di dalam agama kita, ya. Di dalam agama kita. Ya. Abu Dzar ya, demikian juga selain di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, tentu ada hadis yang disebutkan, ya. Allah Ta'ala itu, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya dikala seorang hamba itu, ya, menolong sesamanya. Innallaha, ya, apalagi dalilnya saya lupa, ya. Ya, Allah akan menolong seorang hamba dikala hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya yang lain. Nah, seperti itu. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bertanya, perbuatan apakah yang paling afdal, ya. Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya seperti apa? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling disukai, apa yang paling utama, yang paling afdal? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, an ta'yinu dhani'an au tasna'u, ya, li akhrik, ya. Beliau menjawab, kamu bantu, ya, orang yang membuat sesuatu, atau
kamu sendiri yang membuatnya untuk dimakan orang lain, ya. Jadi Rasulullah menegaskan bahwasanya perbuatan yang paling utama itu adalah membantu orang membuat sesuatu, atau kamu sendiri yang membuatnya untuk dimakan orang lain, untuk dimasak ya, membuatnya untuk dimasak atau dimakan. Jadi muamalah ta'awun atau berorientasi pada tabarruat, ya, itu sangat ditekankan di dalam agama kita. Sangat ditekankan di dalam agama kita. Tolong menolong itu adalah pokok utama dari kehidupan seorang muslim, ya. Bahkan di dalam bertetangga pun kita dianjurkan untuk memperhatikan tetangga kita ketika kita memasak sesuatu, ya. Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu memasak sesuatu yang berkuah, maka fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, maka perbanyaklah kuahnya lalu bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Itu adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk senantiasa ta'awun, perhatikan tetangga, memperhatikan sesama, ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, Nabi SAW mengatakan, ya, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Seorang itu tidak sempurna keimanannya kecuali dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya kita sendiri, ya. Seorang muslim itu tidak dianggap sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri kita sendiri. Kayak ketika kita cinta, ya, kita itu, seseorang itu pasti orientasinya sangat kuat dalam mencintai dirinya sendiri, ya. Ingin sesuatu, ingin ini karena dia cinta kepada dirinya sendiri, ingin kaya, ingin memiliki banyak hal, ingin punya bisnis yang sukses, ingin jadi orang sukses karena memang dia cinta kepada dirinya, ya. Lalu Nabi mengatakan kalian tidak akan, ya, mencapai keimanan yang sempurna kecuali kalian mencintai saudaranya kalian sebagaimana kalian cinta kepada dirinya kita sendiri, sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Dan juga dikisahkan, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengelola harta, ya. Jadi suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengelola harta Muhammad bin Abu Bakar dan semua labanya diberikan kepada Muhammad bin Abu Bakar ini, ya. Jadi Aisyah itu mengelola harta saudaranya, ya, mengelola barang atau harta saudaranya, lalu kemudian semua labanya itu diberikan kepada saudaranya tersebut. Dia tidak mengambil sepersen pun, tidak pernah mengambil sedikit pun, ya. Labanya semuanya, ya, diserahkan kepada saudaranya itu Muhammad bin Abu Bakar. Nah, praktik al-iqtidha, ya, merupakan, ya, praktik atau salah satu varian wakalah atau tanpa imbalan. Wakalah itu menyerahkan, menitipkan barang, ya. Jadi al-iqtidha ini merupakan bagian atau salah satu dari varian praktik wakalah tanpa imbalan, di mana seseorang itu mengelola harta orang lain dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun, ya. Bahkan semua laba dan profitnya diberikan kepada pemilik modal atau barang itu. Nah, seperti itu, ya. Hikmah praktik al-iqtidha ini, ya, tentu adalah kadang, ya, pemilik uang atau barang tak kuasa mengolah uangnya, ya. Ya, kadang, ya, pemilik uang atau barang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola uangnya atau barangnya yang dimilikinya tentunya. Maka kehadiran pihak lain itu membantu untuk mengelola atau untuk memasarkan, ya, sangat berarti bagi orang-orang yang tidak memiliki, ya, yang tidak memiliki kuasa atau yang tidak memiliki
kekuatan tadi ya, yang tidak memiliki kemampuan tadi untuk mengolah hartanya, maka ada pihak lain yang bisa membantunya. Ini adalah hikmahnya. Sehingga ini ketika praktek ini senantiasa banyak dilakukan, maka terjalin hubungan dan ikatan yang kuat di antara masyarakat. Ketika praktek ini merembet ke dalam berbagai pihak elemen masyarakat, maka akan terjalin hubungan dan ikatan yang kuat di antara masyarakat. Beberapa praktik al-ibtida ini dapat dipraktikkan, misalnya membantu memasarkan produk pengusaha kecil. Jadi umpamanya kita jadi konten kreator umpamanya, jadi konten kreator, contoh seorang itu punya banyak follower, subscriber, kemudian temannya ini punya usaha atau lagi membangun usaha, maka praktik al-ibtida ini dapat kita praktekkan kepada temannya kita. Dengan cara apa? Kita memiliki banyak teman atau banyak follower, subscriber di media sosialnya kita pasarkan, kita pasarkan mereka. Atau ada teman nih yang punya usaha, meskipun kita tidak punya followers banyak, atau kita tidak punya itu, ada teman yang memiliki usaha, ada pamfletnya, ada maka kita usaha untuk memasarkannya kita, di mana seluruh keuntungan ketika ada yang memasang, kita tidak mengambil keuntungan sama sekali. Dan ini banyak dipraktek terjadi di masyarakat kita, banyak teman-teman kita yang memasarkan atau melalui WA, Instagram, atau Facebook, atau media sosial yang lainnya, itu TikTok atau YouTube dan lain sebagainya. Dia pasarkan usaha milik temannya itu, baik itu usaha dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk perdagangan. Dia bantu pasarkan itu hanya untuk membantu, dan ini disebut dengan praktik al-ibtida, teman-teman. Jadi praktik al-ibtida itu tidak mesti kita menyerahkan barang atau uang yang kita miliki untuk dikelola orang lain, kita punya usaha, kemudian suruh teman untuk dia pasarkan secara cuma-cuma begitu kan. Nah, seperti itu sudah atau kita menawarkan diri, mari saya pasarkan, mari saya pasarkan pamfletnya, atau saya buatkan pamfletnya, sebagainya. Ini disebut dengan praktik al-ibtida. Kemudian di antaranya juga adalah yaitu mengelola harta anak yatim. Ada anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orang tuanya yang masih kecil, punya uang, kemudian dikelola oleh tetangga atau orang lain. Kemudian ketika besar anak tersebut, maka seluruh hartanya, keuntungan dan sebagainya dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Mengelola harta anak yatim yang masih kecil, dan seluruh keuntungannya dikembalikan kepada mereka, tidak mengambil sedikit pun. Nah, seperti itu. Dan praktik ini banyak terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang masih ada yang merealisasikan. Kemudian yang berikutnya adalah mengolah harta dan dana kebanyakan, di mana hasilnya ini didistribusikan kepada para mustahik yang berhak, yang berhak menerima saluran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya mengelola dana masjid, dan semua hasilnya modalnya atau berikut semua hasilnya itu diberikan ke masjid. Contoh, punya masjid, banyak uangnya masjid, banyak sedekahnya masjid dan sebagainya, maka ada yang mengelolanya, dan keuntungannya itu tidak diambil, tidak diambil sepersen pun, hanya sebatas untuk membantu keperluan memakmurkan masjid saja. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang
yang memakmurkan masjid kepada masjidnya Allah itu, rumah-rumahnya Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, itulah sekilas praktek al-ibtida', ya, praktek al-ibtida', ya. Saya kira teman-teman sudah paham, ya. Yang pertama, ya, praktek al-ibtida' itu ternyata tidak mesti punya barang atau punya uang, ya, kemudian dikelola orang lain tanpa imbalan atau keuntungannya untuk pemilik modal. Kan, tetapi memasarkan produk saja itu sudah tanpa imbalan itu sudah menjadi, atau memasarkan produk temannya kita itu, ya, membantu, ya, men-share, ya, atau membuat story terkait produk temannya kita itu, ya, merupakan praktik al-ibtida' yang masa kini paling banyak dilakukan oleh para teman-teman kita, ya, yang ada di media sosial, baik itu di Facebook, di TikTok, di Instagram, di WA, apalagi di WA banyak. Saya kira di WA itu teman-teman punya banyak teman yang tidak punya usaha tapi memasarkan produk orang lain tanpa digaji, atau punya temannya kemudian dipasarkan supaya dikenal orang. Itu adalah praktik al-ibtida'. Itu adalah praktik al-ibtida'. Begitu pula dengan mengelola harta anak yatim, ya, mengelola dana masjid, ya, mengelola, ya, dana yang bersifat kebajikan, ya, untuk kemudian hasilnya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, itu orang-orang yang kekurangan, ya, itu dari kalangan al-fuqara, al-masakin, wad-du'afa, orang lemah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Islam ini sangat luar biasa dalam memperhatikan sesama, dalam memperdayakan masyarakat, ya. Islam ini sangat berorientasi atau sangat menekankan untuk memperhatikan saudara-saudara kita, tidak hanya diri kita sendiri untuk diperhatikan, ya, tidak hanya berorientasi pada diri kita sendiri, akan tetapi bagaimana kemaslahatan, ya, pemberdayaan itu, ya, tersebar atau merata di seluruh elemen masyarakat, seperti itu. Sehingga setelah kita belajar dari ini, teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan sedikit dari apa yang kita sudah pelajari. Ya, paling tidak teman-teman, paling mudah adalah mempraktikkan terkait dengan al-ibtida' dalam memasarkan produknya teman-teman, jasanya teman-teman. Contohnya punya teman memiliki usaha, teman-teman bisa menawarkan untuk menjualkannya, untuk memasarkannya. Nah, seperti itu. Ini adalah termasuk dari antara praktik al-ibtida' dalam bentuk tabarru'at, yaitu dalam bentuk al-ihsan, yaitu kebaikan, kebajikan. Jadi harapannya setelah kita, ya, mendengar atau mempelajari ini, teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Mungkin, ya, cukup, ya, teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat, sedikit banyaknya bisa memberikan dampak yang baik untuk kita. Kemudian untuk berikutnya kita akan belajar terkait dengan istilah samahah, ya. Jadi dalam fikih muamalah, ya, atau muamalah holistik, ya, ada yang dinamakan dengan samah, ada yang disebut dengan istilah samahah. Ya, seperti apa samahah itu praktiknya, seperti apa definisinya, bagaimana kriterianya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya atau apapun itu, ya, yang berkaitan dengan samahah, maka kita akan bahas pada episode selanjutnya, teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan apa yang kita pelajari sekarang, ya. Tetap semangat, ya, teman-teman, ya. Semoga semuanya sehat walafiat, sehingga senantiasa kita diberikan, ya, kesempatan untuk lebih bertatap muka kepada
teman-teman. Baik, saya kira cukup ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.